Baik, sekarang kita dengarkan jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh Mbak Erli. Silakan Mbak Erli. Baik, terima kasih. Pertanyaannya banyak banget. Nanti Itu, ini apa? itu bertanda Ini saya ini selaras dengan apa model belajar ARMP, yaitu mendukung keingintahuan, gitu. Curiosity. Semakin banyak curiosity, semakin baik, gitu. Supaya kita tidak nerimo begitu saja. Harus begini, ya lakukan begitu, tapi tanpa paham. Oke, lanjut Mbak Eri. Maaf menginterupsi. saya jawab yang apa ya, yang saya benar-benar ngerti dan paham ya. Nanti yang untuk yang misalnya kayak hidroponik atau apa tadi mall dan POC, kayaknya Mas Anam yang lebih capable untuk menjawab dengan baik. Saya mulai meta nih ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Pak Trioni Hafzan. Tertulis salah satu bahannya adalah molasses kering. Apakah bisa memakai molasses cair? Bisa ya Pak. Yang disarankan yang paling bagus lah ya istilahnya itu pakai gula merah tebu. Kalau gula merah tebu itu istilahnya kalau di waktu saya masih di Batam itu seringnya pakai istilah molasses kering gitu ya, gula merah yang asalnya dari tebu yang proses pembuatannya itu secara alami gitu tanpa penambahan zat-zat kimia gitu. Jadi kalau mau pakai molasses kering, kalau molasses cair sih biasanya apa ya nama lainnya itu tetes tebu ya, itu boleh aja sih, nggak ada masalah, terutama kalau untuk berkebun atau untuk apa pertanian peternakan kayak gitu nggak ada masalah pakai molasses cair, pakai tetes tebu. Cuman sangat tidak direkomendasikan kalau misalnya dipakai untuk atau pakai ini ya apa pemurni udara gitu, beda efektivitasnya beda. Pernah ada kejadian waktu ada yang luka gitu ya, luka karena sakit diabetes gitu. Jadi kan lukanya sudah yang radang bernanah seperti itu. Itu direkomendasikan sama temannya untuk pakai ekoenzim, tapi ternyata yang dipakai itu ekoenzim yang dihasilkan dari ekoenzim dengan molasses cair. Yang terjadi lukanya makin meradang dan gatal gitu pada si pasien gitu. Nah itu kemudian akhirnya pasien merujuk ke Bu Vera. Jadi sama Bu Vera langsung ditangani, dia pakai apa ekoenzim yang pakai gula merah tebu, berangsur-angsur membaik. Gitu. Jadi sangat tidak disarankan untuk penggunaan ekoenzim sebagai antiseptik atau desinfektan itu menggunakan ekoenzim yang dihasilkan dari gula lain selain gula merah tebu. Tuh. Terus tadi ada pertanyaan lagi dari siapa ya? Saya nggak tulis namanya sih. Oh ini ada Bu Agustini Wulandari. Apakah sampah organik yang dipakai harus dicuci dulu? Sebaiknya iya Bu. Jadi apa sebaiknya memang sampahnya bahan organiknya yang dipakai itu dalam keadaan bersih. Terus seperti yang saya bilang di materi gitu, layu boleh tapi busuk jangan gitu. Takutnya kalau busuk dia ada apa ada ulet misalnya kan, ada larva lalat atau apa gitu. Jadi kalau layu nggak ada masalah, cuman jangan busuk dan dalam keadaan bersih. Karena kalau saya ekoenzim itu saya pakai juga untuk antiseptik desinfektan kan, terus saya juga pakai untuk ini kumur-kumur gitu. Jadi saya harus meyakinkan bahan yang saya pakai itu benar-benar bersih karena saya pakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan tubuh saya, dengan tubuh keluarga saya gitu. Jadi untuk memastikan itu ya sebaiknya dipastikan dalam keadaan bersih sebelum dipakai. Tuh.
Kemudian dari Mbak Dewi, saya punya gula singkong cair warnanya bening, apa bisa dipakai? Dicoba aja sih Mbak, kalau saya sih dicoba aja. Kalau saya kebetulan belum pernah coba pakai gula lain selain gula merah tebu sama tetes tebu gitu. Itu baru 2 itu yang saya coba. Saya belum pernah pakai coba yang lain, jadi saya tidak bisa membandingkan. Dan saya juga nggak punya referensi kalau pakai gula singkong cair ini seperti apa hasilnya. Tapi seperti yang dibilang sama Mas Anam, kita banyakin riset, jadi coba aja gitu. Dicoba nanti hasilnya di-share gitu. Itu biasanya sih kami waktu kalau di di kelas-kelas ekoenzim Indonesia itu selalu kayak gitu. Pakai ini boleh nggak? Pakai itu boleh nggak? Coba aja gitu. Kalau kalau misalnya untuk pemakaian gula putih itu kan karena sudah banyak yang nyoba dan efektivitasnya jauh berbeda. Jadi daripada kita menunggu 3 bulan untuk hasil yang nggak asik gitu ya, yang nggak sesuai dengan harapan kita, ya untuk apa gitu. Terus selanjutnya kalau dari Mbak Yani, kalau bertahap apakah bahan tambahan gula merahnya perlu bertahap juga? Oh enggak Mbak, untuk bertahap itu kita harus sediakan larutan gulanya. Jadi air sama gula itu sudah dicampur rata sesuai rasio. Jadi rasio airnya 10 bagian, rasio gulanya 1 bagian, kemudian rasio bahan organiknya yang 3 bagian itu yang boleh bertahap gitu. Terus dari Mbak Johanna Ida, pohon cabai saya kena hama putih. Bagaimana penanganan dengan ekoenzim? Ini dari yang saya sudah pernah saya pakai larutan ekoenzim 1:400, 1 mili ekoenzim tambah 400 mili air. Itu saya semprot aja langsung ke tanaman yang kena hama putih. Tapi memang beberapa kali ya dicobanya harus beberapa kali karena saya pernah juga ada yang hama putih yang di pohon cabai biasanya kan yang memang banyak itu dia jadi kering menghitam terus mati gitu ya. Ada yang enggak gitu. Jadi bandel gitu, beberapa kali semprot dia enggak pergi juga gitu. Kadang ada yang pergi terus balik lagi. Seperti saya bilang memang dia cuman sebagai pengusir hama bukan pembasmi, jadi hamanya masih tetap datang lagi ya harus disemprot lagi gitu. Terus dari Mbak Nikmah, apakah brown sugar yang sering ada di TBK bisa dipakai? Kalau brown sugar yang di TBK itu toko bahan kue maksudnya itu kan bentuknya kristal ya Mbak. Kalau kristal itu sih dia sudah melalui proses lanjutan dari sekedar gula merah tebu itu kan cuman air tebu terus dimasak sampai habis kadar airnya menguap gitu ya, jadi tertinggal gulanya terus dicetakin. Nah, seperti kayak gula merah aren atau gula merah kelapa kayak gitu aja. Nah, kalau dia brown sugar yang kristal yang warna coklat itu pembuatannya dia ada proses lanjutan, ada kristalisasi. Yang nggak ada masalah sih, mau dipakai juga nggak masalah karena dia masih ada kandungan gula merah tebunya gitu. Cuman ya mungkin hasilnya nggak akan sebagus yang gula merah tebu biasa gitu. Dari Mbak Siti, bagaimana menjadi anggota komunitas? Oh, ini udah dijawab tadi sama Bang Chandra ya. Terus, ini dari Bapak atau Ibu ini, Aprinaldi, Bapak kayaknya. Apakah dalam pembuatan ekoenzim menggunakan dekomposer seperti EM4 dalam proses fermentasinya? Enggak, Pak. Rumusnya sudah pasti ya, jelas resepnya itu cuma 1:3:10 itu aja, jadi nggak perlu tambahan lain-lain. 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik sama 10 bagian air, nah itu aja. Apakah ada standar dari Pak Yanisworo? Apakah ada standar kualitas ekoenzim selain pH, kekeruan, bau, berlendir atau tidak? Kalau kami sih biasanya lihat ekoenzim itu berhasil atau tidak itu biasanya dari baunya. Jadi keruh itu tergantung kekeruhan atau lendir itu tergantung bahan organiknya. Saya pernah bikin yang banyak buah naga sama alpukat gitu. Kadang kan biasanya alpukat itu masih kebawa ininya ya buahnya.
apa sih dagingnya gitu. Jadi kalau kulitnya aja biasanya nggak terlalu berlendir, tapi kalau ke bawah daging alpukatnya itu bikin ekoenzimnya jadi berlendir. Apalagi kalau pakai buah naga. Kalau pakai kulit buah naga itu banyak sekali lendirnya. Kalau saya sih pakai aja nggak ada masalah. Terus keruhnya itu tergantung ini sih ya, tergantung apa bahan organiknya. Biasanya kalau menggunakan banyak pisang, kulit pisang, itu endapannya jadi lebih banyak. Jadi otomatis waktu kita panen itu akan keruh gitu. Jadi dibiarkan saja, nanti lama-lama akan mengendap. Atasnya akan jadi bening juga. pH-nya biasanya di bawah 4, 3,2 sampai 3,8. Jadi kalau bau dan hitam gitu ya, warnanya itu jadi hitam banget gitu. Itu sih baunya itu bau apa ya, kayak bau ugot gitu, baunya nggak enak banget. Nah kalau baunya nggak enak banget seperti itu kita anggap itu dia udah gagal sih. Kalau teman-teman praktisi ekoenzim di Batam itu bilangnya jamurnya udah kalah perang istilahnya gitu ya, enzimnya udah kalah perang gitu. Jadi sebaiknya sudah dipensiunkan saja gitu. Biasanya sih dibuang aja ke parit kalau yang nemu bau kayak gitu. Kalau dari Pak Kelvin, kalau ekoenzim kenapa memakai sabun? Apakah mikroorganismenya nggak mati? Mati sih Pak, dia ekoenzim ini mengandung banyak sekali asam asetat gitu. Kenapa pakai sabun? Belum bisa move on dari busa sebenarnya. Kalau saya pribadi itu biasanya saya memang pakai ekoenzim lerak itu ada sedikit busanya gitu. Cuman karena yang nyuci piring bukan hanya saya, anak sama suami itu juga ikut nyuci piring. Mereka nggak mau kalau cuman pakai ekoenzim sama aja. Mereka mau yang ada busanya gitu. Jadi lebih gampang kan aplikasinya ke waktu kita mencuci piring itu. Jadi saya masih tetap tambahkan sabun cuci piring karena ya itu maunya memang masih ada busa. Jadi sabun cuci piring itu bukan untuk membantu ekoenzimnya, tapi untuk biar ada busanya gitu aja. Dari Mbak Sitri Ciliani, 1 minggu yang lalu saya buat ekoenzim tapi gulanya saya ganti tetes tebu. Nggak masalah Mbak, pakai aja. Terus tadi yang ekoenzim berlendir nggak ada masalah sih selama baunya masih aman, nggak bau got, walaupun berlendir dipakai saja. Saya soalnya pernah pakai yang berlendir kayak gitu, nggak ada masalah. Cuman mungkin ada tambahan, kalau misalnya pakai ekoenzim untuk nyuci baju, nah itu sebaiknya benar-benar dipastikan bahwa ekoenzim yang dipakai, cairan yang dipakai itu yang sudah benar-benar bening gitu ya, yang sudah bening sekali, yang jernih. Karena kalau masih ada endapannya campur sama endapan terus dipakai untuk nyuci baju itu endapannya nempel di baju, jadi bikin baju jadi kuning gitu. Kalau baju putih jadi kuning gitu, nempel dia. Terus ekoenzim yang banyak pakai kulit kulit manggis. Nah, kalau ekoenzim yang banyak pakai kulit manggis itu warna hasil akhirnya setelah proses fermentasi dia akan jadi merah gitu. Merahnya merah hati gitu ya, pokoknya merah banget. Nah, itu sebaiknya nggak dipakai juga untuk cuci baju karena dia warnanya juga nggak akan hilang ke baju, nempel dia gitu. Itu aja sih kalau untuk sekedar cuci baju. Terus dari Mbak Agustini, apakah ekoenzim dapat berfungsi sebagai pupuk cair? Seperti tadi yang saya jelaskan sama yang dijelaskan sama Mas Anam. Jadi ekoenzim itu selain biokatalis, dia juga meningkatkan nitrogen dalam tanah. Jadi dia bukan sebagai pupuk, tapi sebagai temannya pupuk gitu ya, pembantunya pupuk. Apakah ekoenzim bisa untuk jadi pesnap? Tadi saya sudah bilang ya, cuman sebagai pengusir hama. Kalau untuk pestisida nabati kayaknya enggak, karena hamanya kadang nggak mati sih pakai ekoenzim. Nah buktinya kalau hama mati, maggot itu malah makin banyak gitu. Kalau untuk di praktisi ekoenzim yang bergerak di bidang pertanian gitu, kadang malah sengaja gitu agak dibuka sedikit gitu tong ekoenzimnya, jadi biar maggot itu masuk gitu. Jadi maggotnya masih bisa tetap hidup di situ. Kalau maggot kan memang
siklus hidupnya nggak lama aja, jadi dia nanti akhirnya juga mati sendiri waktu kita panen. Terus apakah ekoenzim bisa untuk memandikan hewan? Bisa, Mbak. Pakai perbandingan satu. Biasanya sih pakai, kalau teman-teman di Batam sebutnya itu air piara. Air piara itu apa ya? Air yang kita diamkan, air biasa gitu ya, dikasih ekoenzim, ditetesin ekoenzim, terus jadi airnya itu mengandung banyak enzim, jadi bisa dipakai untuk macam-macam, termasuk untuk memandikan hewan. Jadi biasanya sih 1:10.000. Jadi 1 tong besar yang 200 liter itu cuman butuh berapa, sekitar 5-10 tetes aja itu sudah cukup. Tuh. Terus kalau untuk mandikan hewan biasanya menghilangkan baunya juga sih bisa dengan disemprot 1:1000 itu ya untuk di kandangnya. Kan biasanya saya ada kucing, kadang kan bau banget gitu ya, kadang dia entah pipis di mana gitu. Nah itu lumayan berkurang, kadang nggak benar-benar hilang tapi lumayan berkurang, jadi harus lebih banyak disemprot juga. Dari Mbak Agustini, apakah ekoenzim bisa dibuat dari bahan dasar organik kembang atau bunga-bungaan? Biasanya sih kalau bunga-bungaan ini dipakai untuk fermentasi kedua. Jadi setelah panen, setelah kita panen, cairan ekoenzimnya itu ditambahkan yang fragrance ya, yang bisa menimbulkan bau-bau wangi gitu, melati, mawar, terus lavender, atau yang saya pernah bikin itu pakai lidah buaya, temulawak, sama jeruk purut, buahnya jeruk purut itu. Jadi yang dihasilkan jadi lebih wangi. Fermentasi keduanya itu setelah panen, terus ditambahkan 1 bahan organik lagi, kemudian difermentasikan lagi 1 bulan. Tuh. Tapi kalau misalnya mau dipakai di fermentasi yang pertama nggak ada masalah sih, selama nggak banyak. Intinya ekoenzim, bahan organik itu ekoenzim itu beragam gitu, variatif gitu ya, banyak macamnya gitu. Jadi kalau cuman sedikit masukin kembang ke dalam itu nggak ada masalah, asal dia nggak jadi bahan utama aja gitu. Dari Mbak Ifah Nailul, apakah ekoenzim dapat diperbanyak melalui cairan lama yang sebelumnya telah difermentasi? Biasanya sih kalau ini kita sebutnya biang itu pakai ampasnya. Jadi ampas ekoenzim, terutama ampas ekoenzim yang dia menghasilkan mama jelly gitu ya, mother enzyme itu. Nah, itu biasanya ampasnya nggak dibuang, nggak langsung dibuang, itu sebagian 10%, sekitar 10% lah dari ampas ekoenzim yang kita rasa bagus itu bisa jadi biang untuk kita bikin ekoenzim baru gitu untuk fermentasi selanjutnya. Bu Mardi, Mbak Erli Kota Batu mohon pendampingan pembekalan EE. Insya Allah Bu, kalau ada kesempatan, insya Allah saya aslinya saya sesekali juga tinggal di rumah ibu saya di Lawang, jadi nggak terlalu jauh, insya Allah ke Batu ya. Terus apa beda ekoenzim dengan mol? Tadi udah dijawab sama Mas Anam, ya mungkin nanti Mas Anam bisa nambahin lagi. Saya soalnya nggak terlalu paham dengan ini. Nah, ini juga dari Pak Sumarwoto. Itu nanti Pak dosen Mas Anam aja yang menjawab. Pak. Oke, nggak apa-apa kan ya, dilimpahkan. Kan karena Mas Anam kan yang lebih capable ini. Ya. Nggak ngerti, nanti takut. Nanti saya salah jawab, aku dikerutuk orang kan bahaya. Oke, lanjut. Oke, ini ada dari Mbak Frenti untuk. Ya, oke, lanjut dulu aja Pak. Oke. Aplikasi ke tanaman kangkung. Kalau saya pernah coba itu cuman itu tadi yang 1:10.000 itu, jadi cuman sedikit aja, paling maksimal 1:1000. Jadi nggak bisa terlalu banyak ekoenzimnya, nanti malah biasanya sih jadi bau airnya. Mengapa, dari Mbak Erni, mengapa ekoenzim bisa dimanfaatkan untuk begitu banyak hal? Ada apa di balik ekoenzim? Tadi udah dijelaskan sama Mas Anam juga ya. Jadi apa aja yang di dalam ekoenzim?
Terus, apakah ekoenzim bisa dipakai untuk hidroponik? Nah, nanti Mas Anam juga yang menjawab. Ini dari Pak Gana Putra sama Pak Harliana, itu tanya tentang hidroponik ya. Pak Trioni lagi, apakah ekoenzim dapat dipakai untuk kolam ikan? Saya belum pernah nyoba suaranya putus-putus ya Pak Chandra. Enggak, lancar Mbak, lancar. Oh lancar ya, oh di saya aja berarti. Ekoenzim untuk kolam ikan saya belum pernah aplikasi ke kolam ikan karena saya nggak pernah punya kolam ikan. Tapi dari yang saya lihat di tempat Bu Vera itu dia punya 2 kolam, yang satu dia khusus untuk kolam enzim, memang dia buangin ampas enzim kadang ke situ, terus enzim yang nggak dipakai itu dia buang ke situ, sama dia punya 1 kolam ikan yang memang ada ikannya. Nggak banyak sih, biasanya pakai 1:10.000 itu. Jadi dia untuk membersihkan bakteri-bakteri patogen yang ada di kolam ikan itu. Ini ada Pak Haryanto tanya tentang hidroponik juga. Kemudian ada Pak Aziz. Untuk sisa sayuran atau kulit buah harus dalam keadaan bersih. Ya tadi udah dijawab ya Pak. Terus Bu Rosyanti, kalau ekoenzim udah dicairkan harus langsung habis. Karena kalau sisa malah bau. Iya Bu, benar. Jadi biasanya sih rata-rata sih 5 sampai di hari ke-5, hari ke-7 itu biasanya jadi bau memang. Jadi kalau mau mengencerkan ekoenzim sebaiknya habis diencerkan langsung dipakai aja. Dari Pak Abdul Rizal, lebih bagus mana bahan yang dengan campuran buah sayur, buah aja, sayur aja, atau kulit nanas yang keras, apakah bisa? Bagusnya yang variatif. Sayur itu ekoenzim yang ada kandungan sayurnya itu lebih powerful daripada ekoenzim yang isinya buah aja gitu. Jadi paling bagus itu minimal 10 macam buah dan sayur. Terus rasionya antara buah dan sayur sebaiknya sayur itu tidak lebih dari 20% dari rasionya. Soalnya kalau sayurnya lebih dari 20% biasanya hasilnya dia baunya tidak sedap gitu. Bukan bau sampai bau got kayak gitu enggak, cuman baunya enggak seasik yang campuran sayurnya enggak terlalu banyak gitu. Terus kalau sayur biasanya sih saya enggak masukin kol terus pete itu enggak saya masukin karena saya pernah bikin yang pakai kol atau kubis itu baunya enggak enak banget gitu. Baunya nyengat banget gitu loh, busuk-busuk gimana gitu. Masih oke sih, cuman saya nggak suka aja sama baunya. Kalau kulit nanasnya boleh Pak, itu malah dia kandungan enzimnya lebih banyak ya, nanas, jeruk sama pepaya itu yang direkomendasikan karena kandungan enzimnya tinggi. Yang nggak boleh itu bunganya nanas loh, yang di atasnya kulitnya itu loh yang tajam sekali itu sebaiknya nggak dimasukkan karena saya pernah itu ikut masuk karena dikasih sisa dari teman yang bikin rujak gitu ya, yang bunganya itu yang kulit yang kerasnya itu masuk pada saat saya panen itu nusuk banget ke tangan, sakit banget. Jadi nggak bolehnya karena khawatirnya kayak gitu jadi celaka kitanya. Tapi kalau kulitnya yang kuningnya itu yang dekat buahnya itu nggak ada masalah, itu malah baunya juga enak banget. Jadi Mbak Madini lagi, hasil ekoenzim saya pernah lihat teman panen jamur, jagaba, pitera, dan mother enzim dari ekoenzim mereka. Itu apa dan bagaimana manfaatnya? Sebenarnya kalau dari proses fermentasinya ekoenzim ini kan anaerob, dia tidak butuh udara. Adanya jamur itu ada yang bilang itu sebenarnya malah kontaminan gitu. Itu indikasi dari adanya kontaminasi. Cuman kalau dari praktisi ekoenzim itu berkah sih ya. Kemarin ada saya baca itu pitera itu kan hasil dari fermentasi beras gitu ya. Kenapa disebut jamur pitera yang di sini? Sebenarnya ini bahasa apa sih? Apa ya?
apa sih? Enggak yang sebenarnya itu loh, itu bahasa apa ya, bahasa slang atau bahasa apa ya? Jadi Biasa. bukan apa sih, plesetan gitu loh. Oh, plesetan. Oke. Jadi kan apa kan Kak, karena Dokter Johan itu sering bilang kalau jamur yang ada di ekoenzim itu ibarat SK3 gitu. Kan kita mengenal SK2 itu kan skincare yang dari Jepang itu kan dari jamur pitera dari pitera itu ya. Astaga, Nah ini SK. jamurnya yang di ekoenzim itu setingkat lebih keren daripada SK2 gitu. Jadi SK3 gitu. Itu terus habis gitu diplesetkan jadi jamur pitera gitu. Sebenarnya jamurnya apa juga. Kalau jamur Jakaba itu kan yang warna hijau itu kalau nggak salah, saya belum pernah dapat sih kalau jamur Jakaba ini. Jadi nggak terlalu paham juga apa. Kalau Mama Jelly atau Mother Enzyme itu dia itu apa ya rangkaian jamur sebenarnya, dan dia tuh bikin kayak Scooby-nya kalau kita kenal apa sih yang asem-asem itu loh, yang teh apa sih yang ada jamurnya itu, lupa saya. Nah itu dia itu kombucha. Nah dia itu kayak Scooby-nya kombucha gitu. Itu dia mata jelly itu seperti itu. Manfaatnya apa? Kalau saya sih biasanya dia untuk ini loh kalau demam, kalau anak demam bisa dikompres pakai mata jelly ini, memang lebih cepat turun panasnya gitu. Cuman saya nggak ngerti ya, selain dia dari rangkaian jamur itu isinya mother jelly ini apa saja, saya juga nggak terlalu paham gitu. Terus manfaatnya apa? Kalau teman-teman ada yang pakai untuk masker gitu, katanya dia kenyal. Saya nggak berani, soalnya pernah nyoba di muka itu rasanya panas kering gitu. Jadi nggak berani pakai lagi mother enzim. Lagian kalau nggak hati-hati bisa ketetesan enzim matanya, itu pedih banget di mata. Itu. Nah, kalau saya punya kedapatan ada Mama Jelly di ekoenzim saya, itu biasanya saya bikin untuk jadi biang di fermentasi selanjutnya gitu. Tuh. Terus hama putih tadi sudah ya Mbak. Oke. Apakah ekoenzim bisa dibandingkan dengan POC? Bisa banget sih, saya biasa. Oh ya, ini kemarin saya dapat kiriman dari Batam. Buku pertanian enzim mikroba. Ini Bu Vera dan tim EEI Batam itu menerjemahkan buku yang disusun sama Jiang Jingxi dari Taiwan. Jadi di sana sudah banyak praktek aplikasi ekoenzim ke pertanian gitu. Termasuk di sini ada penggunaan ampas enzim untuk bikin POC dicampur ampas ampas tahu, terus digabung sama daleman ikan, terus ada bikin PSB ya, kayak gitu-gitulah ada di sini. Saya belum baca tuntas sih. Ini kemarin beli ini terus sama Bu Vera dimasukkan ke grup grup Facebook untuk membahas sedikit-sedikit tentang di bukunya ini. Jadi yang mungkin sekalian promosi boleh ya Pak? Karena ekoenzim Indonesia biasanya bikin kelas-kelas gitu, kelas ekoenzim tani, tani namanya itu, untuk yang suka berkebun dan yang bergerak di pertanian dan perikanan. Biasanya Bu Vera suka share dari guru-gurunya di Taiwan dan di Thailand gitu. Itu. Bagaimana aplikasi EE untuk tanah yang ada jamurnya? Wah, ini saya juga belum pernah sampai ngalamin sih. Kadang-kadang ada jamur, jadi kalau jamur ditambahi jamur
Ya kalau saya sih biasanya tandanya disemprot aja pakai ekoenzim itu aja sih. Ini nanti mungkin Mas Anam bisa membantu. Oke. Dari Pak Anas. Ini tuh sudah tadi ya Pak untuk indikator keberhasilan proses fermentasi. Fermentasinya minimal 3 bulan, jadi 90 hari. Itu yang saya pernah dengar di seminarnya Dr. Joen itu pada hari ke-90 itu sampai setelahnya itu asam asetat yang dihasilkan dari proses fermentasi itu stabil gitu. Dari situ diambil proses fermentasinya 90 hari. Gitu. Terus dari Mbak Indah, apakah ekoenzim untuk budidaya hidroponik lagi nanti ya? Ya. Terus lagi Mbak Andini, apakah ekoenzim yang bau masih tetap bisa dipakai? Ambil apa Pak? Ya, Pak. gini, maksud saya mungkin kita coba dengan mungkin dari Mas Anam sudah menyiapkan beberapa sambil mendengarkan Mas Anam, nanti Mbak Erli bisa menyimak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu di bawah itu supaya iya makanya ini dijawab tapi juga nambah lagi gitu kan, nanti kita nggak selesai. Oke, karena ya kita jadwalkan kita tuntaskan dalam 2 jam, namun bukan berarti tidak bisa lebih dari 2 jam. Kita menghargai setiap peserta yang sudah mengalokasikan 2 jamnya untuk mengikuti webinar ini. Jadi kita dengarkan dulu seluruh paparan dan tanggapan yang ada. Baik, Mas Anam di tempat? Ya, ada. Oke, baik. Sebentar Mas Anam. Kita tunggu. Saya mau berikan pengumuman dulu. Seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa ARMP memberikan voucher diskon 50.000 untuk kelas ini. Kelas kebun rumah mandiri yang akan diselenggarakan 19 Februari nanti. Yang berhak mendapatkan voucher 50.000 adalah 20 nama, tapi saya sebutkan 10 nama dulu. 10 nama dulu yang saya catat sebagai peserta yang aktif. Silakan nanti langsung mendaftar menggunakan bit.ly/form Akademi RMP. Dan syarat lain untuk mendapatkan voucher ini adalah sudah mendaftar untuk webinar ini sebelum acara dimulai. Jadi kami sangat menghargai setiap upaya yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman sekalian. Kami sangat-sangat memberikan apresiasi atas hal itu dengan cara ya salah satunya memberikan voucher ini. Jadi 10 nama, baik kita ya 10 nama yang sudah saya catat di sini yang berhak mendapatkan voucher diskon 50.000. Yang pertama adalah Agustini Wulandari, BPP Sepatan. Ya, jika Ibu mendengar, silakan nanti direct message ke saya, dan kemudian akan saya cek apakah sudah terdaftar di pendaftaran. Terus kemudian nomor 2 adalah Dewi R. Nomor 3 Yani Suharyani. Nomor 4, Aprinaldi SP. Nomor 5, Yanisworo WR. Yanisworo WR. Nomor 6, Sitri Joelani. Nomor 7, Ella Devianti. Nomor 8, Ifah Nailul. Nomor 9, Sumarwoto. Sumarwoto PS @gmail.com. Nah, sorry, kehilangan filenya. Oke, ini ya. Terus yang 10, Prenti. Baik, saya ulang cepat. Ya, 10 nama ini saya sebutkan secara cepat saja. Agustini Wulandari, Dewi R, Yani Suharyani, Johanna Ida, Aprinaldi SP, Yanisworo WR, Sitri Joelani, kemudian Ella Devianti, Agustin sudah tadi, Pak Nailul, kemudian Sumarwoto PS, dan Prenti. Nah, ini silakan
masuk ke dalam link ini jika hendak mengambil voucher diskonnya. Baik, kemudian saya berikan pengumuman lagi adalah materi dan rekaman itu dapat Bapak Ibu akses setelah acara webinar ini. Dan kemudian adalah kita juga akan memberikan sesi tanya jawab secara langsung. Jadi setelah Mas Anam nanti ini memberikan tanggapan, kemudian kita akan buka sesi tanya jawab secara live. Silahkan jika Bapak Ibu menghendaki boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, sekarang kita dengarkan tanggapan dari Mas Anam. Silakan Mas Anam. Ya, terima kasih. Jadi mungkin beberapa yang ditanyakan sebetulnya tadi waktu saya sampaikan presentasinya itu sudah terjawab lah. Misalnya EE dibanding POC gitu dan lain sebagainya dengan mall itu memang jurusannya yang berbeda. Jadi bahasanya berbeda. Jadi EE punya fungsi yang juga berbeda dalam konteks ini gitu. Terus yang kaitannya dengan hidroponik, apakah bisa? Saya sendiri bukan pelaku hidroponik, jadi dan kenapa? Salah satu di antaranya karena saya harus menggunakan bahan yang Epimix ini yang saya belum tahu apa itu. Jadi dulu saya pernah belajar yang namanya organoponics, tapi nggak pernah berhasil dan mau nyoba-nyoba yang lebih ke aquaponik. Nah, apakah EE bisa untuk bisa menambahkan? Ya coba saja. Kita belum intinya kalau Anda mau nyoba yang AB mix-nya mungkin jangan tidak dipakai, tetap dipakai saja, coba nanti diamati saja. Nanti bisa juga dikurangi sedikit apakah ada kondisi E-nya dinaikkan gitu. Ya, nanti coba diamati apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Kalau yang kaitannya dengan hidroponik tadi begitu. Yang kemudian yang dengan munculnya jamur-jamur lain seperti jakaba dan sebagainya. Jakaba itu kan sebetulnya kan otomatis ya. Jadi memang bagian dari proses penguraian itu. Bergema ya suaranya ya? Tidak, lancar Mas. Oh lancar, kok saya dengar bergema. Ya, jadi jakaba itu sebetulnya satu kelas protista itu apa namanya? Jadi eukaryotik mikroorganisme gitu yang memang muncul biasanya dalam proses-proses terutama kalau bahan itu mengandung misalnya cairan beras atau leri atau mungkin juga air kelapa gitu kadang dia muncul. Dan sekarang memang dalam teman-teman pertanian memang lagi banyak uji coba nih apa manfaatnya apa saja. Karena memang secara umum asumsi dalam permaculture itu semua pasti ada manfaatnya deh. Mungkin kita nggak ketemu atau salah tempat saja sehingga kita menganggapnya itu masalah karena kita menempatkannya tidak pas gitu. Jadi sekarang lagi di riset terus-menerus mengenai jakaba kemudian yang lain-lain itu. Jadi itu proses alamiah dari yang ada di dunia mikroorganisme. Apalagi ya pertanyaannya ya? Kayaknya dengan POC sudah. Ya intinya kalau saya perhatikan untuk EE ini masih baru, jadi butuh riset lagi. Berbeda dengan EM yang memang risetnya udah tahunan ya, dari tahun 30-an sampai hari ini pun masih diriset terus EM4. Tetapi kalau dari sisi sejarah sebetulnya memang ada kaitan. Jadi kalau dari pembuatnya sendiri sejak awal, beliau ada seorang petani organik. Jadi dan proses pembuatan fermentasi anaerobik juga dikenal di dalam pembuatan POC. POC itu kan ada yang anaerob, ada yang aerob. Kompos juga ada yang aerob dan ada yang anaerob. Jadi proses anaerob dalam dunia mikroorganisme kan biasa. Jadi itu mungkin yang dicoba dan memang sejak awal itu adalah garbage enzyme. Jadi memanfaatkan sisa saja supaya tidak menjadi sampah. Sejak awalnya begitu, tapi kemudian kan ramuan-ramuannya berkembang. Nah, ini kan menarik untuk diteliti ya. Jadi kita ambil positifnya saja dari situ. Jadi dan ini adalah memang antusiasme ini menurut saya peluang untuk kita bisa melakukan
uji coba dengan, jadi ini kan kayak apa ya, people research lah gitu, penelitian masyarakat. Jadi uji coba untuk kita berbagi, kita punya fasilitas Zoom, punya fasilitas Google WA Group, Google Classroom dan sebagainya, kita bisa manfaatkan bersama. Dan mungkin ARMW nggak tahu nih Mas Chandra nanti gimana memfasilitasi riset-riset berbasis komunitas ini nih ya, gitu. Harus bisa. Kita upayakan bagaimana kita bisa ARMW bisa senantiasa mendukung inisiatif yang berasal dari masyarakat. Terus ini ada pertanyaan khusus ini yang dari Pak Popo Haryadi, kalau respect diganti dengan polybag. Ya bisa saja sih sebetulnya. Prinsipnya kan kurang lebih hampir sama. Cuman kalau respect itu kan lebih luas, itu lebih panjang. Polybag itu kan lebih terbatas. Lebih permanen juga ya. Nah, kalau respect lebih permanen, jadi sekali kerja untuk jangka waktu panjang. Polybag, kalau polybagnya plastik, khawatirnya malah jadi sampah. Sekali pakai jadi sampah. Iya. Jadi gitu yang bisa saya berikan tanggapannya. Monggo Mas Chandra. Baik, makasih Mas Anam. Sekali lagi tadi saya sampaikan lagi, kita undang bagi peserta yang hendak menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Kita undang 3 raise hand pertama, 3 tunjuk tangan pertama untuk kami undang. Sambil menunggu 3 ini, Mbak Erli mungkin tidak melanjutkan, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Amhar Saputra. Jika untuk tanaman, pupuk cair atau biokatalis, apa nggak lebih efektif menggunakan metode POC, memanfaatkan EE4 sedikit dan gula secukupnya sebagai starter saja? Metode EE kan harus pakai gula 10% dari air. 10 liter air perlu 1 kg gula merah, sudah belasan ribu rupiah. Jika metode POC tidak ada takaran standar asal ada bakteri starter, mungkin bisa saja lebih lama. Udah. Oke. Ini saya menanggapi ya Pak, kan tadi seperti yang Mas Anam bilang, ini kan garbage ya, memanfaatkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan, itu satu. Terus kalau saya dulu awalnya ekoenzim ini nggak saya pakai di pertanian karena saya nggak punya kebun gitu, jadi saya memakai membuat ekoenzim pertama kali malah saya pakai sebagai cleaning untuk di rumah. Kalau POC kan nggak bisa. Nah, saya juga pernah bikin POC, baunya itu beda sama ekoenzim gitu ya. Jadi nggak mungkin POC dipakai untuk ngepel rumah. Itu sih jadi tanggapan saya ke situ. Jadi awalnya memang ekoenzim itu kalau saya pribadi itu untuk pakai ke cleaning, ke nyuci baju, ke nyuci piring, ke ngepel kayak gitu. Nah, ternyata bisa dipakai untuk berkebun. Makanya karena kalau dari sampah buah dan sayur saya sendiri di rumah itu untuk sampah 3 hari 4 hari itu bisa cukup bikin ekoenzim 1 ember yang 8 liter gitu. Nah itu kan nggak mungkin kita kalau saya nggak bikin satu Pak, jadi sampah kan terus ada gitu ya. Jadi anggaplah 1 minggu 1 ember, itu 3 bulan tuh sudah berapa ember. Waktu saya panen yang ember yang pertama gitu setelah 3 bulan, itu aja 1 ember yang 8 liter itu bisa jadi 3 ya, 3, 4 atau kalau sama ampasnya, endapannya itu bisa sampai 4,5 lah, 4,5 ke 5 botol 1,5 liter. Nah, itu kan berlebih sekali untuk saya pakai di cleaning di rumah gitu. Jadi kemudian ternyata bisa dipakai untuk berkebun, ya saya pakai. Itu sih sebenarnya ekoenzim untuk berkebun itu efek dari punya saya ekoenzim yang berlebih untuk cleaning di rumah sehari-hari gitu. Terus ya itu sih, itu tanggapan dari saya untuk Pak Amhar. Terus tadi itu ada yang tanya molases kering atau gula merah tebu itu kayak mana sih gitu. Itu ya tadi sudah saya jelaskan sih ya, itu gula yang dari tebu, sari tebu yang dimasak sampai hilang airnya, terus dicetakin gitu. Nggak dicetak juga nggak masalah sih, biasanya disebut gula awur gitu aja. Udah sih, sama tadi banyak yang tanya dapat
bukunya gimana di Tokopedia ada salah satu admin EEI yang jual gitu, nanti bisa dicari. Kalau itu pengiriman dari Batam. Kalau yang deket dari Bangil bisa order ke saya. Di saya kebetulan kemarin order sekalian banyak. Sayang ongkirnya gitu, beli satu. Jadi saya beli 10. Kalau ada yang mau bisa hubungin saya. Gitu. Itu aja sih, Pak Anam. Baik. Pak Chandra, apa lagi? Baik, tadi saya sudah memberikan link untuk daftar hadir. Dengan mengisi daftar hadir tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan link untuk materi dari pembicara, dan materi pembicara dari Mbak Erli itu juga sudah ada nomor kontak. Nah, nomor kontaknya Mbak Erli secara langsung, silakan jika Anda berdiskusi lebih lanjut. Juga ada nomor kontak dari, alamat kontak lebih tepatnya dari ARMP. Jadi untuk saat ini, untuk kontak yang sifatnya publik, di mana Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan ARMP adalah melalui Facebook, yaitu Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Kalau singkatannya Akademi RMP, silakan nanti di browse ke sana. Untuk link daftar hadir, tadi saya sudah kopikan lagi, saya coba beberapa, teman ini katanya nggak bisa diklik. Mungkin bisa diklik nanti atau di copy dulu, nanti kemudian dimasukkan ke browser, yaitu untuk daftar hadirnya yang memuat informasi tadi adalah bit.ly/, daftar hadir ARMP. Daftar hadirnya kecil semua, ARMP-nya besar semua. Ini akan bisa diakses sampai hari Senin ya, Bapak Ibu ya. Jadi silakan di copy dulu, nanti bisa dibuka setelah webinar ini selesai. Kalau memang saat ini tidak bisa diklik. Saya sudah coba sendiri, bit.ly/ daftar hadir ARMP, dan itu sudah berfungsi linknya, atau mungkin ini saya kasih link directnya. Link directnya ini yang cukup sudah bisa dibuka ya. Baik, ini yang versi panjangnya barusan saya cantumkan. Ini tidak ada yang raise hand, jadi kita tidak ada tanya jawab secara live. Baik, saya berikan pengumuman untuk 10 penerima voucher diskon berikutnya. Tadi sudah ada 10. Nah, ini 10 berikutnya yaitu Ramot Lomban Tobing. Terus kemudian ada Andini _PDG. Kemudian ada Johanna Ida. Kemudian Ida Aryastuti. Kemudian Dirmansyah 3007. Kemudian Jamilah Sujana. Dan kemudian Najla Lubis. Nah, ini nanti akan ada rekamannya, Bapak Ibu. Silahkan pantau dan ikutin kami di Facebook. Setiap pengumuman terkait dengan webinar ini, termasuk tanya jawabnya, kita akan untuk saat ini kita akan layani melalui Facebook. Termasuk tadi juga ada permintaan bikin WA grupnya dong, kita pengen diskusi lebih lanjut nih segala macam gitu kan. Nah, ini kami harus diskusi lebih dulu, kita harus persiapan terlebih dahulu karena nilai dari RMP adalah kami ingin memberikan segala sesuatunya dengan lebih baik, dengan lebih tertata, supaya tidak mengecewakan. Begitu. Baik, Bapak Ibu, sekiranya tadi ini ada pertanyaan lagi, materi bisa di-share di sini. Silakan isi daftar hadirnya. Ibu nanti sudah dapat linknya.
Nanti ada informasi di situ, di copy saja, Ibu bisa download kapanpun, sampai Senin maksudnya ya. Bisa download setelah ini sampai Senin. Baik, ada closing statement dari Mbak Erli dan Mas Anam. Mungkin pesan-pesan tentang bagaimana kalau mempraktekkan berkebun lestari alam dengan menggunakan ekoenzim atau apapun itu. Silakan Mbak Erli, kemudian kita dengar closing penutup dari Mas Anam. Mbak Erli, silakan. Mungkin kalau yang terkait dengan ekoenzim itu ada kata-kata dari teman saya yang bagus banget gitu ya. Ekoenzim itu ilmu praktek istilahnya. Jadi harus lebih banyak praktek, jadi lebih banyak mengenal apa seluk-beluknya ekoenzim gitu. Kalau mau coba aja gitu. Nanti dipraktekkan hasilnya di-share ke yang lain gitu. Terus untuk berkebun secara lestari alam, Masya Allah saya bersyukur banget ya di rezeki gitu ya bisa ketemu sama ARMP, terus bisa masuk di komunitas ARMP itu benar-benar yang wah luar biasa ya di situ teman-teman itu apa nggak sungkan-sungkan gitu untuk berbagi yang mereka punya gitu ya. Jadi benar-benar saling enak aja gitu kan. Kok ketemu kayak gini gimana caranya? Nah, itu banyak banget yang share informasi gitu. Informasi apapun yang menyangkut berkebun itu enak banget diskusinya di ARMP. Jadi teman-teman nggak rugi deh masuk ARMP. Terus apalagi dapat Pak dosen kayak Mas Anam gitu yang informatif banget gitu ya, ilmunya banyak dan gampang sekali share ilmunya itu luar biasa. Itu aja sih Pak Chandra dari saya. Mantap, terima kasih Mbak Erli. Dan kalau yang mau mengikuti menyimak informasi lebih detail mungkin bisa follow juga Facebooknya Ekoenzim Indonesia EEI. Ada beberapa grup di situ, perhatikan jangan salah masuk. EEI Ekoenzim Indonesia ya Mbak Erli ya. Oke, baik. Ya. Ekoenzim Indonesia. Ya. Ini tadi Ibu Mardi Setianingsih sudah beberapa kali aktif bertanya dan sekarang tunjuk tangan, mungkin hendak menyampaikan sesuatu. Kita dengarkan dulu ya sebelum masuk ke penutup dari Mas Anam. Silakan Ibu Mardi Setianingsih. Ibu Mardi, sudah saya buka. Halo Ibu bisa unmute. Oke, sambil nunggu oke, sebentar. Ibu Mardi mungkin kesulitan untuk unmute. Kalau gitu mohon maaf kita lewatkan dulu ya Ibu ya. Nanti silakan ada ini Mas. Oke, satu lagi kita sambil nunggu tadi. Mas Pak atau Mas ini, Mas Sumarwoto. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terima kasih Mas Chandra, ini saya dari Jogja ini mengikuti materi dari Mbak Erli tadi sangat baik untuk saya karena saat ini saya membina petani-petani organik di Gunung Kidul ya, di Jogja ya. Sehingga rasanya EE ini bisa mendukung untuk pertanian organik. Ya, rasanya. Oleh karena itu, barangkali dari Mas Anam bisa memberikan wawasan kepada saya khususnya dalam pemanfaatan untuk pengendalian patogen yang saat ini dihadapi oleh petani-petani binaan saya di Gunung Kidul. Ya, kebetulan ini saat ini mengembangkan untuk porang, ya, untuk porang bahkan seluruh Indonesia kita bina untuk pengembangan itu. Nah, di Gunung Kidul itu
mengembangkan untuk pengembangan porang secara organik. Saat ini menghadapi khususnya pada menghadapi antraknosa, yaitu patogen yang menyerang pada daun. Barangkali Mas Anam bisa memberikan memberikan gambaran kepada saya dalam rangka untuk mendukung ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santo. Mas Anam silakan ditanggapi dan kemudian sekaligus menutup ya, Mas Anam. Ya, Pak Sumarwoto, terima kasih. Jadi mungkin memang di kesempatan kita ini kan sangat sempit ya, maksudnya untuk bisa berbagi banyak hal itu mungkin kurang. Jadi kalau seandainya bisa gabung di ARMP, ikut kelas di ARMP kan ada waktu yang cukup untuk kita berdiskusi. Tetapi secara umum memang ya apalagi kondisi hujan gini memang banyak sekali hama yang menyerang kebun dan kita mesti melihatnya dalam sudut pandang yang lebih holistik lah. Apa soal pranotomotonya, soal daur hidupnya. Jadi kita tidak semata-mata kalau di permaculture itu kebunnya tidak asal main bikin pesnap, semprot gitu enggak. Jadi kita harus mengamati dulu ini sebaiknya nanti bagaimana. Kebetulan Pak Sumarwoto juga informasi untuk semuanya. Saya lagi garap ini bahasa Inggris ya memang. Ini lagi proses diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini kerjasama dengan Korea untuk. Jadi judulnya ini adalah pertanian organik dengan biaya sangat murah. Ultra low cost agriculture. Jadi ini teman Korea sedang memproses terjemahan bahasa Indonesia dan nanti mungkin ARMP akan buat kelas khusus untuk pertanian. Kalau sedikit berbeda dengan kelas yang di KRM yang kebun rumah mandiri itu lebih untuk kebutuhan dapur kita. Kalau untuk pertanian nanti metodenya berbeda lah, kira-kira begitu. Jadi secara umum insya Allah Pak. Jadi kalau di sini ya saya belum bisa jawab banyak karena saya belum tahu persis kondisinya seperti apa, terutama untuk kalau porang itu setahu saya tidak perlu ngapa-ngapain lah. Jadi tidak banyak hambatan soal hama dan sebagainya. Tapi memang kalau musim hujan ini mereka tumbuh bagus. Tapi kalau mungkin kan porang itu kan butuh teduhan, Pak. Jadi sebaiknya memang di bawah pohon-pohon besar. Itu aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekaligus untuk nutup ini barangkali karena waktunya juga cuman begini Mas ya memang begini Mas Anam, barangkali secara mikro atau secara terbatas apakah EE ini bisa digunakan untuk pengendalian penyakit gitu loh secara terbatas. Sepengetahuan saya itu masih perlu diuji coba Pak. Sepengetahuan saya belum, memang belum ke arah sana gitu. Iya. Betul. Terima kasih. Tapi panjenengan jangan khawatir karena itu jurusannya memang beda Pak. Jadi jurusannya itu memang ya bangsa POC, bangsa MOL gitulah. Itu bukan bidangnya EE lah. Jadi memang lain-lain bidang saja. EE hanya lebih bersifat suplemen, pembantu saja dalam berkebun, jadi bukan yang utama gitu. Tapi ini juga masih riset, artinya kalau EE ini dikembangkan dan kemudian diintegrasikan, bisa jadi nggak tahu mungkin menjadi POC plus gitu atau EE plus, kita nggak tahu. Ini kan masih proses riset ya. Jadi kita open mind saja lah, terbuka saja kemungkinan di masa depannya seperti apa. Itu Pak Sumarwoto. Ya, gimana tadi Mas? Sebagai penutup saja. Sebagai penutup saja mungkin memang ini Mas Andra. Jadi terima kasih atas partisipasinya semua. Tapi memang kita ini sangat terbatas. Kita akan bisa lebih banyak diskusi dan banyak tadi pertanyaan-pertanyaan yang butuh follow up itu. Ya mau nggak mau kita kalau bisa gabung di kelas di RMP ya, insya Allah kita akan banyak waktu untuk bisa bertukar pikiran dan berbagi. Assalamualaikum Pak Anam. Itu aja. Assalamualaikum Pak Anam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Insa. Kita sudah mau penutupan ya Pak Dirman. Gimana Pak? Salam. Ini mau juga sharing nih Pak Anam.
Mohon Ya. maaf sebelumnya saya terlambat tadi Oh ya, mengikuti acaranya. baik. Singkat ya Pak Gini ya. Pak Anam, ya ini singkat aja nih Pak Anam. Kira-kira apa aja senyawa yang ada di ini Pak Anam? Karena kita sebagai orang petani tentu lebih lihat dari unsur apa yang terkandung di EE ini, gitu Pak. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Pak Maroto tadi, porang ini sangat spesifik ya. Memang sebetulnya secara alam dia tumbuh bebas, tapi setelah dibudidaya banyak kendala-kendalanya itu. Gimana tuh Pak Anam? Apa aja kira-kira unsur-unsur yang terkandung di EE ini biar kita bisa mengetahuinya tuh Pak Anam. Makasih Pak Anam. Saya belum memang baru diteliti lah, jadi saya belum tahu, Pak. Ya, mohon maaf saya jawabnya baru. Ya, mungkin akan terjawab dengan buku yang dari Mbak Erli tadi mungkin. Karena itu sudah ada penelitian secara akademisnya. Seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah pengetahuan yang bertumbuh, yang berkembang. Jadi jangan kemudian terpaku hanya kepada referensi satu saja, begitu. Saran saya seperti itu. Baik, Mas Anam tadi tidak menyelesaikan Sudah, cuman sudah. saran Baik, supaya ya. kita supaya diskusinya. Ya, baik. Makasih Mas Anam. Dan makasih juga Mbak Erli. Terima kasih buat Ibu semuanya. Kita memang pengennya sih ngobrol terus, tapi kita juga pasti berasa capek juga lah. Kita mantau layar itu 2 jam seperti ini. Jadi kita ada momen yang mungkin lebih terbuka dan santai. Untuk saat ini akses yang bisa kami bukakan adalah melalui Facebook. Saat ini kalau IG nanti bisa follow dari tempat Mas Anam, yaitu Development. Untuk Facebook silakan follow yang di Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Itu tentang berkebun lestari alam. Dan kemudian untuk Ekoenzim sendiri silakan follow di Ekoenzim Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian, perhatian dan effortnya untuk mengikuti webinar ini, berbagi ilmu ini. Mohon maaf, saya mewakili RMP. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak pas. Kami selalu berusaha untuk memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi untuk kami bisa mewujudkan misi dan visi kami, yaitu menjadikan rakyat yang mandiri pangan dengan lestari alam. Baik, saya tutup webinar saat ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya dan selamat beraktivitas di hari ini dan di hari ke depan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih ya.